"Pergi dari sini sekarang, itu adalah tempat tidurku," kata harimau sambil melihat dengan garang. "Tidak mau, aku lebih dulu di sini," singa pun menjawab dengan lebih garang dan tidak mau kalah. Keduanya akhirnya saling berebut tempat tidur sampai malam pun seperti menjadi siang karena harimau pun dan juga singa akhirnya berkelahi. "Ya, ya, ya, aku yang di sini, aku yang di sini." Keributan pun terjadi. Kemudian Pak Lurah datang. Dia adalah burung elang. "Stop, stop, stop, ada apa ini harimau dan singa? Ini sudah malam, tetapi kalian bikin keributan di sini." "Pak Lurah, saya tidak terima karena singa merebut tempat tidur saya." Kemudian singa pun juga tidak terima. "Tidak bisa, Pak Lurah, ini adalah tempat tidur saya. Saya yang dari kemarin tidur di sini." Keduanya pun kembali beradu argumen. Dan Pak Lurah pun menenangkan, "Tenang, tenang." Tidak lama kemudian, hewan-hewan yang lain pun datang, tetapi mereka tidak bisa mendekat dan tidak berani mendekat karena takut pada harimau dan singa. Tetapi mereka berbisik-bisik, seperti kancil yang berbisik kepada buaya. "Kancil, kancil, itu lagi. Singa sama harimau berkelahi lagi, malam-malam begini." "Iya, aku jadi nggak bisa tidur," kata kancil kepada buaya. Begitu juga hewan-hewan yang lainnya. Mereka merasa terganggu kepada ulah si singa dan juga si harimau. Tetapi mereka takut kalau menegurnya. Satu-satunya yang berani menegur mereka adalah si burung elang sebagai Pak Lurah dari hutan tersebut. "Baiklah, kalau begitu, jelaskan kepadaku, wahai harimau dan singa." Kemudian singa dan harimau pun menjelaskan bahwa mereka adalah orang yang paling berhak untuk tidur di tempat tidur ini. Tetapi akhirnya perkelahian pun tidak bisa dihindari lagi. Meskipun sudah ditengah-tengahi oleh Pak Lurah, si burung elang, harimau dan singa tetap berkelahi. "Baiklah, kalau begitu. Daripada kalian berkelahi di sini, ada tugas penting untuk kalian." "Apa itu tugas pentingnya, Pak Lurah?" kata harimau. "Tugas pentingnya adalah kalian aku tugasi untuk mencegat musuh yang akan menyerang desa kita." "Siapa musuhnya yang berani menyerang kita? Saya siap menghadapi," kata harimau kepada Pak Lurah dengan percaya diri. "Tidak usah, Pak Lurah, saya saja yang akan melawan pengganggu itu," ucap dari singa tidak mau kalah kepada harimau. Akhirnya mereka pun beradu argumen lagi. "Aku yang lebih hebat, aku saja yang bisa mengatasi." Singa dan harimau pun kemudian terus berkelahi. Kemudian Pak Lurah berkata dengan suara yang agak keras kali ini, "Stop, stop, stop. Ini musuh yang akan mengganggu sudah sangat dekat. Kalian sebagai pendekar-pendekar dari hutan ini, silahkan perjuangkan nasib kita. Tolong ditunggu di depan gua sana. Musuh akan datang." "Baiklah, kalau begitu Pak Lurah, saya siap." "Saya juga siap," kata singa tidak mau kalah dengan harimau. Akhirnya singa dan harimau pun berjalan menuju ke depan gua. Masing-masing dari mereka sangat percaya diri bahwa mereka adalah yang paling kuat dan mereka adalah yang paling hebat. Tetapi di dalam hati harimau bertanya, "Musuh seperti apakah yang ingin menyerang kita?" Kemudian sama juga yang dipikirkan oleh si singa. Sepertinya tugas ini sangat berat.
siapakah yang mengancam dunia kita, desa kita. Tetapi keduanya tetap tidak berjabat tangan, tetap tidak saling memaafkan, dan tetap tidak berbicara. Mereka dengan gagah berani menuju ke depan pintu goa. Di sana mereka melihat sekeliling dan ternyata musuh itu belum datang. Sehingga berkata, "Minggir kamu, aku akan menjaga di sini, kamu yang jaga di sana." Harimau tidak mau kalah. Kamu yang harus ke sana karena aku yang lebih dulu di sini. Tidak di dalam hutan, tidak di depan gua. Ternyata harimau dan singa masih bertengkar saja. Mereka lupa dengan tugasnya, yaitu harus menjaga keamanan dari ancaman yang akan mengancam mereka. Dan benar terjadi. Setelah kira-kira 15 menit lamanya mereka bertengkar. Tiba-tiba muncul ada hewan-hewan yang berjumlah sangat banyak dari semak-semak dengan suara yang ganas, seperti mau menyerang dan menerkam harimau. Melihat kondisi itu, harimau pun berkata, "Kamu tidak boleh maju, biar aku saja yang menghadapi mereka." Kemudian harimau pun maju menuju ke semak-semak dan berusaha untuk mengusir pengganggu tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Hanya 3 menit harimau sudah bisa dikalahkan dan dia terkonyong-konyong mundur ke belakang. Singa pun berkata, "Hahaha, harimau, ternyata kamu itu kemampuannya hanya segitu." Harimau menjawab, "Kalau kamu memang berani dan bisa, coba kamu lawan mereka." Singa dengan pede, dia langsung menjawab, "Aku pasti bisa." Kemudian singa menuju ke dalam semak-semak dan bertarung dengan mereka. Dan apa yang terjadi? Ternyata hanya butuh 3 menit juga singa bisa dikalahkan. Kemudian mereka mundur. Nah, ketika terjadi hal itu, Pak Lurah yaitu burung elang datang, singa dan harimau. Untuk mengalahkan musuh yang ada di semak-semak itu, kalian harus bekerja sama. Karena kalau kalian tidak bekerja sama, meskipun kalian hebat, kalian tidak akan bisa mengalahkan mereka. Karena mereka adalah sekelompok hina yang jumlahnya sangat banyak. Harimau tetap tidak mau. Aku tidak mau kalau harus bekerja sama dengan singa. Singa pun juga tidak mau kalah. Apalagi aku, Pak Lurah. Aku ini tidak mau dan anti kalau kerja sama harimau. Tetapi Pak Lurah meyakinkan mereka, kita harus bekerja sama karena nasib desa kita ini tergantung kepada kita. Oke, yang pertama mari kita berdoa. Dan bukan cuma kamu harimau, bukan cuma kamu singa, tetapi aku sendiri, Pak Lurah, si burung elang juga akan berjuang untuk bersama-sama. Akhirnya dengan sedikit terpaksa, mereka pun akhirnya sepakat untuk menyerang bersama-sama ke semak-semak, mengusir hyena tersebut. Dan benar, mereka kemudian bertiga, singa, harimau, dan burung elang, kemudian menuju ke semak-semak dan bertarung dengan hyena-hyena yang jumlahnya sangat banyak. Perlawanan sangat hebat yang terjadi di sana. Tetapi karena semuanya masih bertarung sendiri-sendiri, singa bertarung sendiri, harimau bertarung sendiri, dan burung elang bertarung sendiri, maka mereka terdesak. Melihat suasana yang tidak menguntungkan, Pak Lurah berkata, "Singa dan harimau, mau tidak mau, kalau kamu mau menyelamatkan desa ini, maka kita harus bersatu." Karena kondisi sudah sangat parah, kondisi sudah sangat genting, akhirnya singa dan harimau mau bersatu. Dan mereka bertiga bersama dengan burung elang, si Pak Lurah, bekerja sama melawan hyena tersebut. Dan akhirnya dengan kerjasama, hyena tersebut bisa dikalahkan
dan mereka lari terbirit-birit menjauhi semak-semak. Nah, setelah itu singa dan juga harimau menjadi sadar. "Pak Lurah, maafkan saya," kata harimau. "Selama ini saya merasa bahwa saya yang paling hebat. Ternyata tidak." Kemudian singa pun juga berkata, "Pak Lurah, saya juga minta maaf kalau selama ini saya terlalu sombong menganggap diri saya yang paling hebat." Kemudian burung elang Pak Lurah berkata, "Singa dan harimau, kalian adalah orang-orang yang hebat. Tetapi ketika kita dihadapi oleh sebuah masalah yang besar dengan jumlah yang banyak, maka kita butuh kerjasama untuk melawan mereka. Dan hari ini kalian sudah berhasil menunjukkan perubahan positif yang tadinya tidak mau kerjasama, mau bekerja sama. Dan kalian adalah pahlawan-pahlawan yang dengan gagah berani mempertahankan desa kita." Kemudian terdengar sorak-sorak dari belakang, ternyata banyak hewan yang ada di dalam gua sekarang sudah keluar dan memberikan selamat kepada singa dan juga harimau yang telah bersatu dan menyadari pentingnya kerjasama. Oke, silahkan subscribe dan juga share cerita Dongeng Ali dan tonton video kami berikutnya.